Bagaimana jet tempur generasi ke-6 China menghancurkan liburan Natal AS? Jet tempur generasi ke-6 akhirnya diluncurkan dan bikin seluruh dunia geger. China tampaknya telah melakukan penerbangan perdana dari jet tempur generasi ke-6 yang merupakan sebuah terobosan dalam sejarah umat manusia. Ini telah menjadi langkah besar China mencapai superioritas angkatan udara, jauh mengungguli rivalnya negeri elang botak AS. Video dan gambar tersebut memperlihatkan jet tempur tanpa ekor yang tidak dikenal terbang di atas provinsi Sichuan pada tanggal 26 Desember. Jet tempur misterius itu ditemani oleh satu unit J-20 yang berperan sebagai pesawat pengejar selama uji terbang tersebut. Lalu, ada netizen bertanya, mengapa Beijing khusus memilih peluncuran jet tempur paling bergengsi ini pada tanggal 26 Desember Beijing Time, atau setara tanggal 25 Desember di AS? Ketika seluruh dunia mendengar kabar heboh mengenai peluncuran Sixth Generation Fighter ini, para pejabat Gedung Putih dan Pentagon bahkan tidak bisa merayakan Natal dengan tenang. Di tengah malam, mereka terpaksa membatalkan liburan dan segera dipanggil kembali ke Pentagon dan Gedung Putih untuk rapat darurat. Bahkan dalam waktu singkat, jalan-jalan sekitar Pentagon dan Gedung Putih tersumbat total. Sebenarnya AS tidak perlu panik, karena Panda sedang berusaha untuk berolahraga di tengah salju tebal di bawah minus 20 derajat Celcius, mencoba jogging pelan, satu langkah, dua langkah, dan ia berhenti dan menggosok-gosokkan tangan berlapis bulu tebalnya. Nggak taunya suara pernapasan Panda yang ngos-ngosan telah membangunkan presiden berusia lansia di seberang Samudra Atlantik. Panda hanya melakukan uji coba jet tempur terbaru, dan hasilnya seluruh liburan Natal AS jadi kacau balau. Ada teman yang bertanya mengapa media mainstream barat saat ini bungkam serentak dan tidak bersuara sedikit pun. Tidak ada satupun yang melaporkan dan mereka bahkan berhenti mengejek atau mencemooh. Ini menunjukkan betapa besar dampak dari kejadian ini terhadap para politikus AS. Tampaknya media mainstream mereka tak berani lagi berbicara sembarangan. Mereka kini harus menunggu komando dari Gedung Putih dan Pentagon bagaimana merespons, menjelekkan, atau menentukan garis besar propaganda mereka. Berhubung jet tempur generasi ke-6 ini memberikan dampak trauma yang sangat besar bagi elang botak. Bukan karena saya berlebihan, tapi kenyataannya adalah kemunculan Sixth Generation Fighter ini merupakan sebuah peristiwa yang mengguncang dunia teknologi militer secara tiba-tiba, terutama bagi polisi dunia AS. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebelumnya selalu AS yang memiliki teknologi maju, dan dunia hanya bisa mengejar. Namun, sekarang negeri Panda sudah mengejar dan bahkan menyalip Paman Sam dalam berbagai aspek teknologi. China hanya bisa meraba batu untuk menyeberangi sungai sekarang. Sebaliknya, Paman Sam harus meraba China untuk menyeberang. Ini adalah jalan yang harus China tempuhi dalam persaingan teknologi militer hari ini. Tetapi kini dengan kemunculan jet tempur generasi ke-6, ini adalah jet tempur yang paling tangguh yang belum ada di dunia ini. AS tidak memilikinya karena pesawat ini hanya ada dalam gambar atau konsep dalam film fiksi ilmiah Hollywood atau Netflix. Ternyata China yang berhasil mengembangkannya. Ini menunjukkan bahwa negeri dengan 5.000 tahun sejarah ini akan mulai menetapkan standar militer dunia untuk masa depan. China yang berjalan di garis terdepan, sementara AS hanya bisa mengikuti dan mengejar sekarang. Bahkan ada pengamat militer barat bertanya, apakah AS hari ini bisa mengikuti? Satu sisi, mereka kini sudah kehilangan kemampuan untuk memproduksi jet tempur tercanggih. Industri manufaktur mereka sudah hancur sendiri. Satu hal yang sangat penting adalah bahwa kedua perusahaan raksasa militer, Chengdu Aircraft Industry Group dan Shenyang Aircraft Corporation, masing-masing menerbangkan prototipe jet tempur pada hari yang sama. Dua jet tempur tercanggih dunia,
Satu di barat daya, satu di timur laut. Teknologi jet tempur mana yang harus AS tiru dan ikuti? AS hari ini mulai kebingungan. Mereka tidak tahu mana yang akan jadi tren utama di masa depan. Mereka tidak tahu mana yang nyata dan mana yang hanya trik belaka, atau dua-duanya adalah trik untuk menyesatkan AS. Jet tempur tersebut terlihat memiliki desain sayap delta ganda, yang diyakini akan mengoptimalkan kinerja dan manuver pesawat dalam kecepatan hypersonic. Desain pesawat yang tidak memiliki ekor dimaksudkan untuk meminimalisir hambatan udara dan meningkatkan efisiensi. Sebagai jet tempur generasi ke-6 terkini saat ini, pesawat itu juga memiliki kemampuan siluman tercanggih, yang membuatnya sulit dideteksi radar musuh. Bentuknya yang lebih ramping berarti jet tempur itu mengandalkan sistem fly-by-wire, canggih, dan aerodinamika adaptif, yang memungkinkannya untuk melakukan manuver dengan sangat lincah. Meski ramping, jet tempur tersebut berukuran besar, dan memiliki 3 mesin yang belum pernah digunakan pada jet tempur apapun sebelumnya. Beberapa lubang udara terlihat di bagian bawah sayap, hidung, dan badan bagian atas. Saat ini, beberapa negara barat tengah mengembangkan jet tempur generasi ke-6 untuk menggantikan pesawat generasi ke-5. Misalnya, AS tengah menjalankan program dominasi udara generasi berikutnya, yang dirancang untuk menggantikan jet siluman F-22 Raptor. Meski masa depan program ini sangat memprihatinkan, negara boneka AS seperti Inggris, Italia, dan Jepang bekerja sama membuat pesawat berawak generasi ke-6 di bawah proyek yang disebut Program Udara Tempur Global, yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2035. Secara keseluruhan, ada 3 kelemahan fatal yang menghambat pengembangan pesawat tempur generasi terbaru AS. Pertama, kehancuran industri manufaktur. AS sekarang kehilangan banyak talenta muda yang lebih tertarik dengan ekonomi virtual, meninggalkan sektor riset dan pengembangan ekonomi real. Banyak dari mereka yang lebih memilih berkarir di bidang hukum, keuangan, dan medis. Kini, AS dan Eropa bahkan tidak mampu memasok produksi 155 peluru artileri. Mungkinkah Anda meminta mereka bersaing dengan Panda dalam bidang teknologi tinggi? Kedua, kehilangan rantai pasokan industri penuh. AS sekarang tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan bahan mentah untuk industri militernya. Mereka bahkan tidak mampu menyediakan sumber daya energi dasar untuk keberlangsungan produksi mereka. Mereka bahkan tidak dapat mempertahankan pasokan listrik dasar untuk industri ini. Berhubung data tahun 2024 belum keluar, namun data perbandingan kapasitas pembangkit listrik China dan AS pada tahun 2023 menunjukkan total pembangkit listrik China pada tahun 2023 mencapai 9,5 miliar kilowatt jam, sedangkan AS hanya menghasilkan 4,4 miliar kilowatt jam, atau setara pembangkit listrik China 2 kali lipat di atas AS. Jika masalah pembangkit listrik tidak bisa ditingkatkan, apakah AS masih bisa menyelesaikan masalah pasokan logam langka? Alasan ketiga, kekurangan talenta peneliti. Masyarakat muda di Eropa dan AS lebih tertarik mencari uang cepat daripada bekerja di bidang manufaktur dan penelitian. Sebaliknya, di negeri Panda, banyak talenta dan peneliti muda yang sangat bersemangat mengembangkan penelitian teknologi tinggi. Ya, harus diakui, memang sungguh tidak mudah bagi China. China terkenal sebagai pekerja keras dan tahan banting. Itulah mengapa China akhirnya bisa keluar dari jalan lama yang selalu mengejar dan meniru AS. China telah meninggalkan itu semua di belakang. Sebagai hasilnya, China harus mencari sendiri jalan yang belum terjamah. Bahkan banyak jalan yang belum diketahui umat manusia. Artinya, teknologi militer di masa depan akan mengalami perubahan secara besar-besaran. Model perang sudah bukan lagi sesuatu yang bisa diprediksi oleh para ahli militer biasa. Kemungkinan besar di masa depan,
Timur dan Barat akan mengikuti dua arah perkembangan yang sangat berbeda. Dulu, para pakar militer menganalisis perang dengan menggunakan standar perang Barat. Karena di masa lalu, standar Barat dianggap sebagai standar dunia. Namun sekarang sudah sangat berbeda. Panda dari Timur mulai mengeluarkan jurus kungfu panda yang baru dan aneh bagi Barat. Mereka benar-benar tidak bisa memahami pola panda ini. Sebenarnya, 3 tahun yang lalu, negeri Panda pernah membocorkan beberapa rencana riset ilmiah termutakhir. Misalnya, teknologi pembersihan ruang angkasa. Artinya, China akan menggunakan 4 atau 5 satelit raksasa untuk menarik jaring metalik super besar, untuk membersihkan sampah luar angkasa atau space debris di orbit bumi. Sampah ruang angkasa merupakan masalah besar karena benda-benda ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, seringkali lebih dari 28.000 km per jam, atau sering disebut kecepatan orbital. Karena kecepatan yang sangat tinggi bisa menyebabkan kerusakan serius pada satelit aktif atau pesawat luar angkasa yang sedang beroperasi. Penyumbang utama sampah ruang angkasa adalah AS dan Rusia, kemudian diikuti oleh China. Tahukah Anda, walaupun alasan yang dikemukakan kepada dunia luar adalah untuk membersihkan sampah-sampah di orbit rendah bumi. Namun, coba Anda pikirkan, jika daya dorong satelit raksasa yang begitu kuat dengan jaring metalik super besar, apakah mungkin satelit-satelit negara tidak bersahabat bisa disapu sekaligus? Dulu, kita hanya melihatnya sebagai bahan tertawa, mendengarnya sebagai bahan lelucon. Namun, kali ini, Ricky mulai menyadari, mungkin ini benar-benar nyata. China sekarang secara bertahap memasuki dunia fiksi ilmiah. Di masa depan, akan ada semakin banyak teknologi dan senjata baru yang diluncurkan Panda nantinya. Ini akan benar-benar mengubah cara manusia berperang, seperti jet tempur generasi ke-6 yang dibocorkan beberapa hari lalu. Pesawat tempur dengan desain sangat maju tanpa ekor. Ada netizen mungkin bertanya, apa manfaat dari jet tempur tanpa ekor? Jawabannya, ia memiliki hambatan yang sangat kecil, struktur yang lebih ringan, kemampuan manuver yang sangat kuat, dan kecepatan terbang yang sangat tinggi. Selain itu, pesawat ini juga memiliki stealth atau kemampuan siluman yang sangat tinggi. Lalu, apa sih kekurangannya? Jet tempur biasa menggunakan ekor vertikal dan kemudi untuk menjaga kestabilan dan kontrol arah. Namun, desain tanpa ekor, seluruh sistem pengendalian pesawat harus berubah. Itu adalah sistem yang benar-benar baru. Ini adalah wilayah yang sangat sulit. Tidak ada negara manapun yang bisa dijadikan patokan. Di depan China sekarang adalah wilayah yang tidak diketahui. Tidak ada yang bisa membantu menavigasinya. Saat ini, China hanya bisa mengandalkan para ilmuwan mereka untuk mencoba dan melakukan terobosan sedikit demi sedikit. Ini membuktikan bahwa Panda kini telah berubah menjadi pembuat aturan dan standar dunia. Seperti diketahui, strategi geopolitik global saat ini sedang mengalami perubahan besar. Dan kemungkinan besar hal ini berhubungan dengan kebangkitan China yang tidak terduga. Coba Anda pikirkan mengapa Trump sangat tergesa-gesa untuk menganeksasi Kanada, Meksiko, dan Panama. Mengapa Israel tiba-tiba begitu nekat melakukan aneksasi terhadap Suriah? Mengapa mereka begitu tergila-gila dengan konsep negara Israel besar? Bahkan negara yang paling pandai berspekulasi, Turki, juga sedang mengekspansi wilayahnya. Belum lagi konflik Rusia-Ukraina. Kemungkinan besar semua ini terjadi karena kebangkitan China yang membuat dunia barat ketakutan, yang membuat para pakar strategi global memiliki pemahaman bersama. Artinya, proses globalisasi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan ke depannya, dunia akan terbagi menjadi negara-negara besar regional yang saling bersaing. Tidak akan ada lagi negara unipolar militer global. Untuk menghadapi perubahan semacam ini,
Semua negara sedang melakukan penyesuaian. Mengapa AS sangat berambisi menggabungkan seluruh benua Amerika dan bahkan Greenland? Tujuannya adalah untuk memperkuat cengkeraman mereka di wilayah regional. Setelah mereka tidak bisa merampok sumber daya global, mereka perlu mempertahankan dominasinya sebagai kekuatan regional di Amerika Utara. Dengan begitu, mereka bisa mengandalkan sumber daya dari seluruh benua Amerika untuk bertahan dalam periode penyesuaian yang sangat sulit. Strategi Israel pun bisa dipahami. Israel tahu bahwa masa depan adalah era persaingan besar, dan tidak akan ada lagi elang botak yang dapat melindungi mereka sebagai penguasa global. Mereka ketakutan, sangat ketakutan. Mereka sangat sadar bahwa ukuran negara mereka sangatlah kecil, dan mereka tahu begitu AS kehilangan posisi dominasi globalnya, mereka pasti akan terjebak dalam pengepungan negara-negara intai. Jadi, mereka harus memanfaatkan sisa kekuatan militer AS untuk memperluas wilayah mereka sekarang, selagi masih ada kesempatan. Mereka melakukannya untuk keberlangsungan rasnya. Dengan wilayah yang cukup besar, mereka baru bisa mengembangkan populasi, punya ruang strategis, dan melakukan lebih banyak industrialisasi. Paling tidak, begitu Perang Dunia Ketiga meletus, mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Begitu juga dengan Eropa yang terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Mereka harus menguasai Ukraina. Di masa depan, dunia akan kembali ke era negara-negara besar yang saling bersaing. Barang siapa yang punya wilayah lebih luas atau yang punya lebih banyak sumber daya, maka mereka akan bertahan hidup. That's it. Era musim semi dan musim gugur telah berakhir, teman-teman. Era perang antar negara telah tiba. Tidak akan ada lagi kekuatan global yang menetapkan aturan untuk dunia. Itu telah berakhir. Dalam beberapa dekade ke depan, bahkan mungkin setengah abad, dunia akan menjadi tempat di mana negara-negara besar regional saling bertarung, saling berkonflik, saling berkompromi, dan mungkin bahkan meletus dalam perang besar. Dunia yang penuh dengan persaingan besar dan kekacauan. Di sini, Ricky ingin mengingatkan negara-negara Asia, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Segera pikirkan dan persiapkan diri untuk merapat kemana. Karena istilah negara non-blok atau netral yang dipegang Indonesia mungkin tidak akan memiliki banyak arti atau manfaat lagi di masa depan. Karena dalam dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan tantangan global yang membutuhkan kerjasama lintas negara, negara yang hanya ingin memetik keuntungan dan berdiri di luar aliansi besar atau konflik, mungkin akan kesulitan untuk memainkan peran yang konstruktif dan relevan di panggung internasional.